Assalamualaikum Sobat Biologi, jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmi Nurastia dalam subpokok bahasan Filum Annelida. Filum Annelida memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuk tubuhnya silindris atau bulat memanjang. Yang kedua, memiliki 3 lapisan tubuh atau yang dinamakan dengan trifoblastik. Yang ketiga, memiliki rongga tubuh sejati atau yang dinamakan dengan selomata. Ciri selanjutnya, filum ini bersifat hermafrodit atau dapat menghasilkan 2 macam gamet. Selanjutnya, filum ini bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Meskipun cacing dari filum Annelida ini tergolong hermafrodit, namun cacing ini tetap membutuhkan pasangan untuk melakukan reproduksi secara seksual. Hal ini dapat disebabkan karena waktu pematangan kedua jenis gamet yang tidak bersamaan dalam satu individu. Ciri selanjutnya, cacing Annelida hidup di air laut, air tawar, maupun daratan. Apabila kita amati struktur tubuhnya, cacing ini telah memiliki mulut, faring, pembuluh darah segmental, esofagus, saraf ganglion, tembolok, usus, metanefridium yaitu alat ekskresi, klitelum yang berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus tempat penyimpanan telur-telur yang telah dibuahi hingga menetas, dan anus sebagai saluran akhir pencernaan. Apabila dibedah secara melintang, cacing ini telah memiliki pembuluh darah dorsal, segmentasi atau bata segmen, metanefridium, nefrostom atau saluran akhir ekskresi, selom atau rongga tubuh sejati, saluran pencernaan, pembuluh darah ventral, saraf ganglion, parapodia atau seta, otot longitudinal atau otot pemanjang, dan otot sirkuler atau otot melingkar, serta kutikula yang berfungsi melindungi permukaan tubuh. Annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas Polyseta, kelas Oligoseta, dan kelas Hirudinea. Kelas Polyseta memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bergelang-gelang, memiliki banyak seta atau banyak rambut, tidak memiliki alat isap, hidup bebas di air maupun di tanah. Contoh, Eunis viridis atau cacing wawo, Lycidice atau cacing palolo, dan Nereis virens. Kelas Oligoseta memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bergelang-gelang, memiliki sedikit seta atau sedikit rambut, tidak memiliki alat isap, hidup bebas dan parasit, contohnya Lumbricus terrestris atau cacing tanah Eropa, Tubifax, Peretima atau cacing tanah Asia. Kelas Hirudinea memiliki ciri-ciri bentuk tubuh seperti daun, tidak memiliki seta atau tidak memiliki rambut, memiliki alat isap dengan 2 alat isap yaitu di ujung depan dan ujung belakang, hidup secara bebas maupun parasit. Contohnya adalah Hirudo medicinalis atau lintah, dan Haemodipsa atau pacet. Dalam kehidupan manusia, Annelida memiliki banyak peran. Di antaranya adalah cacing tanah berperan dalam menggemburkan tanah. Pergerakan cacing ini di dalam tanah akan membentuk pori-pori tanah, sehingga membantu meningkatkan aerasi tanah. Selain itu, cacing tanah ini juga berperan dalam pembentukan humus. Cacing tanah merupakan hewan detritivor, yang artinya pemakan detritus, yaitu hancuran atau serpihan bahan organik seperti serpihan daun, serpihan akar maupun serpihan batang. Melalui sistem pencernaannya tersebut, zat-zat sisa yang telah dimakan tersebut dikeluarkan melalui anus dalam bentuk humus. Lintah dapat dimanfaatkan dalam terapi kesehatan. Saat lintah menghisap darah, lintah tersebut akan mengeluarkan zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah, sehingga darah akan terus mengalir. Proses ini akan memacu jantung untuk memompa darah segar ke seluruh tubuh. Peran Annelida selanjutnya yaitu cacing palolo dan cacing wawo yang tergolong dalam kelas Polyseta memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Kedua cacing ini dapat digunakan sebagai bahan makanan.
Kedua cacing ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat pinggir pantai Kepulauan Maluku maupun Pulau Lombok. Di Pulau Lombok bahkan setiap tahun ada festival bau nyale, yaitu tradisi menangkap cacing laut untuk dikonsumsi. Untuk mengetahui seperti apa festival bau nyale di Pulau Lombok, marilah kita saksikan liputan salah satu stasiun televisi berikut. Ya, terima kasih. Pemirsa, sudah akhir pekan, artinya sudah waktunya untuk jalan-jalan. Kali ini saya akan mengajak Anda suatu hal yang berbeda dari biasanya karena hanya ada 1 tahun 1 kali, yaitu Festival Bau Nyale di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bau nyale artinya mencari cacing laut. Sudah tidak sabar? Langsung saja kita berangkat. Yuk! Perayaan Bau Nyale adalah tradisi turun-temurun di Lombok Tengah. Dalam bahasa Sasak, bau adalah mencari, nyale adalah cacing laut. Nah, sebelum kita ikut Bau Nyale, cari perlengkapannya dulu, yaitu jaring dan wadah tempat cacing yang ditangkap. Harga 1 jaring Rp15.000, sementara ember ya sekitar Rp10.000. Nyale dipercaya sebagai reinkarnasi Putri Mandalika. Dalam legenda, Putri Mandalika yang cantik jelita memilih menceburkan diri ke laut lepas di pantai Seger, Lombok Tengah untuk menghindari peperangan antar pangeran yang memperebutkannya. Dan sebelum terjun, sang putri pun mengucapkan janji untuk mengunjungi rakyatnya dalam wujud nyale. Perayaan Puncak Bau Nyale kali ini digelar di Pantai Tanjung Aan, kawasan wisata Mandalika. Biasanya, nyale bermunculan pada dini hari hingga pagi hari. Ya, pencarian cacing laut dimulai sekitar pukul 3 dini hari. Nah, dapat nih nyalenya. Yeay. Jadi kalau yang warna hijau ini yang paling dicari-cari. Saking serunya mencari nyale, tak terasa pagi pun menjelang. Ada yang dapat banyak, ada pula yang dapat sedikit. Alhamdulillah. Ini dia hasil cacing laut alias nyale tangkapan saya dari dini hari tadi sampai pagi sekarang. Dapatnya cuma segini. Mungkin yang lain lebih beruntung dari saya, lebih banyak lagi, tapi ini patut disyukuri. Alhamdulillah. Nah, jika Anda bertanya hasil tangkapan nyale akan diapakan? Jawabannya, iya, ada yang mengolahnya menjadi kuliner kegemaran masyarakat sekitar, ada pula yang menjualnya di pasar. Wah, banyak banget yang jualan nyale di sini. Jadi warga yang tak sempat ikut mencari nyale juga bisa mendapatkannya dengan membeli di pasar. Saya jadi penasaran, seperti apa sih kuliner nyale? Kebetulan nih, ada yang lagi persiapan mengolah nyale. Saya mau ikutan bantuin, kali aja bisa dicipin. Permisi, Bu. Nah, ini nyale yang tadi di pasar jadi langsung dibungkus begini ya, Bu ya? Ini nggak dicuci dulu? Enggak. Oh, gitu. Ibu ini pakai daun kelapa? Iya. Khusus tempatnya dibuat begini ya? Wah, kalau pisang kan cepet kan udah gosong. cepat gosong, kalau daun kelapa lebih kuat ya, Bu ya? Setelah beberapa jam dibakar, pepes nyale pun siap untuk disantap. Wah, sekarang waktunya mencicipi nyale yang sudah dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Enak ya, Bu? Coba. Enak. Enak. Kerang ya, Bu ya? Iya, makanya cacingnya dengan ikan. Enak. Enak banget. Ini pengalaman yang luar biasa untuk saya. Tapi memang ini bahkan tidak dibumbuin apapun. Ini nggak ada bumbu apapun, dari laut langsung dibakar, langsung dimakan. Itu segar banget. Yeay. Iya, tak hanya orang dewasa, anak kecil juga suka loh dengan pepes nyale ini. Katanya sih kandungan protein yang tinggi pada nyale sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Luar biasa pengalaman saya kali ini. Makan nyale ini setahun sekali loh adanya, jadi sayang banget kalau sampai nggak dicicipin. Demikian seluruh
rangkaian Fokus Akhir Pekan saya. Kali ini Utri Farza melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kita kembali ke studio di Jakarta, Senayan City. Nah, demikianlah sub pokok bahasan film Annelida dari saya. Sampai jumpa pada sub pokok bahasan selanjutnya, yaitu film Moluska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.